Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah emosi dan suasana hati. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ferdiansa Saputra yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Raihan, Ferry, Audira, Afifah, dan Monica. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Saudara Rayhan Tegar untuk membacakan materi yang pertama. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang akan saya bawakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati itu? Emosi adalah reaksi pada seseorang. Contohnya yaitu ketika kita bertemu teman, kemudian temanmu itu menghiburmu dan membuatmu menjadi merasa bahagia. Emosi juga bisa berasal dari suatu peristiwa yang dialami oleh kita. Contohnya ketika kita membuang sampah sembarangan dan kemudian ada seseorang yang memarahimu atau menegurmu, maka kamu akan merasa sedih dan takut. Sebaliknya, suasana hati, entah itu baik atau buruk, dapat membuat Anda lebih emosional dalam merespons sebuah peristiwa. Lalu apa sih perbedaan dari emosi dan suasana hati itu? Nah, sebenarnya antara kedua komponen tersebut tidak berbeda jauh dan saling berkaitan satu sama lain, tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu jika emosi itu ibaratnya seperti kita mereaksikan sesuatu dan orang lain yang melihat kita dapat mengerti apa yang sedang kita rasakan. Sebaliknya, jika suasana hati itu hanya sebuah perasaan yang ada dalam hati kita saja, tetapi kita tidak mengekspresikannya, dan orang lain pun tidak bisa mengerti apa yang sedang kita rasakan pada saat itu. Terlepas dari perbedaan tersebut, emosi dan suasana hati sangat berhubungan dan dapat memengaruhi satu sama lain. Kita asumsikan saja, ketika kita berhasil memperoleh PTN yang kita impikan, kita dapat menciptakan emosi yang bahagia, yang menempatkan Anda pada suasana hati yang baik selama beberapa hari. Nah, gabungan dari emosi dan suasana hati tersebut biasanya disebut dengan istilah afeksi. Next. Kemudian ada sumber emosi dan suasana hati. Nah, pasti hampir semua dari kita tidak pernah terpikirkan dari mana sih emosi dan suasana hati tersebut berasal. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pengaruh utamanya. Yang pertama yaitu ada kepribadian. Orang-orang diciptakan dengan kebiasaan dan kepribadian. Orang-orang diciptakan dengan kebiasaan dan kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang sangat temperamental, ada juga yang kesehariannya dikenal sangat tenang dan tidak emosional. Oleh karena itu, kepribadian merupakan salah satu sumber yang paling memengaruhi emosi dan suasana hati seseorang. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis kelamin. Banyak yang meyakini bahwa wanita lebih emosional daripada pria. Apakah ini fakta? Bukti memang membenarkan bahwa wanita lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Mereka mengalami emosi yang lebih intens. Mereka cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama daripada pria. Dan mereka lebih sering menampilkan emosi, baik itu emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Tetapi itu tidak bisa dijadikan patokan yang pasti, karena tiap wanita terkadang juga ada yang memiliki sifat emosional seperti pria. Begitu pula dengan pria yang terkadang memiliki sifat emosional seperti wanita. Kemudian yang ketiga, ada unsur. Terdapat salah satu studi terhadap orang-orang dengan umur kisaran 18 sampai 94 tahun yang mengungkapkan bahwa emosi-emosi negatif tampaknya terjadi lebih sedikit seiring pertambahan usia. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia kita, maka akan semakin jarang pula kita mengalami emosi yang sifatnya cenderung negatif. Selanjutnya yang nomor 4, yaitu ada cuaca. Banyak orang yang percaya
bahwa suasana hati dapat dipengaruhi oleh cuaca. Bagaimanapun, bukti yang cukup kuat dan detail dari para peneliti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati bagi kebanyakan orang. Ada orang yang merasa bahagia ketika sedang hujan, ada pula yang bahagia ketika cuacanya cerah. Itu semua bergantung pada pribadi masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada aktivitas sosial dan olahraga. Untuk kebanyakan orang, aktivitas sosial dan berolahraga dapat meningkatkan suasana hati yang positif dan memiliki efek yang kecil pada suasana hati yang negatif. Riset menyatakan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik seperti berolahraga maupun naik gunung bersama teman atau acara informal seperti pergi ke pesta ulang tahun dan makan bersama teman-teman dapat meningkatkan kenaikan suasana hati yang positif yang cukup drastis. Terima kasih. Terima kasih Mas Rian telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian materi emosi pekerja dan teori pekerja afektif ya. Saya persilahkan Saudara Mas Ferry Irawan. Baik, terima kasih kepada Mas Fahmi telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. Oke, selanjutnya itu ada emosi pekerja. Konsep ini muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Nah, emosi pekerja relevan pada hampir semua pekerjaan. Misal, pelayan kafe, kasir itu selalu menerapkan konsep emosi pekerja. Tantangan sebenarnya muncul saat pekerja harus menampilkan suatu emosi saat sebenarnya merasakan yang lain. Kita ambil contoh, misal pelayan kafe atau kasir. Mereka itu harus tetap ramah dan tersenyum kepada pelanggan, padahal mereka sedang merasakan sedih. Ini disebut sebagai disonansi emosi atau emotional dissonance. Dan ini dapat sangat berpengaruh di performa sang pekerja. Oke, next. Konsep emosi pekerja dibagi menjadi dua. Yang pertama ada emosi yang dirasakan atau emosi aktual individu. Emosi ini merupakan emosi nyata yang ditampilkan oleh individu tersebut. Yang kedua ada emosi yang ditampilkan atau emosi yang dituntut oleh organisasi untuk bekerja. Nah, di emosi ini para pekerja dituntut untuk menampilkan emosi yang diwajibkan oleh organisasi tersebut. Oke, next. Dan cara untuk menyembunyikan emosi disebut emosi-emosi palsu. Caranya ada dua. Yang pertama, acting permukaan atau menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Yang kedua, ada acting mendalam, mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Acting permukaan relevan dengan emosi yang dirasakan, sedangkan acting mendalam relevan dengan emosi yang ditampilkan. Oke, next. Selanjutnya ada teori peristiwa afektif atau affective effect theory. Teori ini menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan juga kepuasan mereka. Teori ini menjelaskan bahwa emosi memberikan pengalaman berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja dan juga kepuasan pekerja tersebut. Di teori peristiwa afektif ini perlu ditekankan bahwa pekerja dan manajer tidak boleh mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya. Walaupun mereka tampaknya sepele, tetapi mereka akan terakumulasi secara terus-menerus. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Ferry, Saudara Ferry telah menyampaikan teorinya, materinya. Selanjutnya penyampaian materi kecerdasan emosional dan pengaturan emosi. Saya persilakan Saudari Monica. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahmi yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai kecerdasan emosional dan pengaturan emosi. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama menilai emosi dalam diri dan orang lain, yang kedua memahami makna emosi, yang ketiga mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Next. Kecerdasan emosional terdiri atas 5 dimensi. Yang pertama, kesadaran diri. Sadar atas apa yang kita rasakan. Yang kedua, manajemen diri. Kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan diri sendiri.
Yang ketiga, motivasi diri, kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Yang keempat, empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial, yaitu kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Nah, kasus yang mendorong kecerdasan emosional yang pertama, daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Bukti menyatakan level tingkat kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Yang ketiga, kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Dalam sebuah studi, orang-orang yang kerusakan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional atau bagian korteks prefrontal memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang lain tanpa kerusakan yang sama. Kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama, para peneliti tidak sepakat dengan pengertian kecerdasan emosional karena para peneliti memiliki pengertian kecerdasan emosional yang berbeda-beda dan ukuran yang digunakan sesuai dengan perspektif masing-masing yang tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur karena kecerdasan emosional merupakan sebuah bentuk intelijensi. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari kepribadian dengan label berbeda. Next. Pengaturan emosi. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Pendapat utama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan. Para peneliti dari pengaturan emosi sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan untuk mengubah emosinya. Salah satu caranya dengan acting permukaan. Teknik lain dengan potensi atas pengaturan emosi pengungkapan. Pengungkapan ini harus dilakukan secara hati-hati karena mengungkapkan atau menyatakan frustasi secara langsung dapat menyinggung orang lain. Ada banyak sekali teknik pengaturan emosi seseorang dan setiap orang memiliki strategi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jalan terbaik mengatur emosi dalam dunia pekerjaan adalah dengan merekrut individu yang berpikiran positif dan melatih kepemimpinan dalam mengelola suasana hati, sikap kerja, dan kinerja. Next. Berpura-pura di permukaan atau surface acting adalah menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan-penampilan. Sebagai contoh, ketika seorang pekerja tersenyum kepada pelanggan, meskipun saat itu ia tidak ingin melakukannya, ia sedang berpura-pura di permukaan. Next. Berpura-pura secara mendalam atau deep acting adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Sebagai contoh, seorang penyedia layanan kesehatan yang berusaha untuk secara tulus merasakan empati terhadap pasiennya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Monika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyampaian materi aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Saya persilakan Saudari Adira untuk mempresentasikan. Terima kasih Saudara Fahmi. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Dalam ini, kita akan menilai bagaimana pemahaman emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan memperkirakan proses seleksi dalam organisasi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi kepemimpinan, konflik interpersonal, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, dan lain-lain. Kita juga melihat bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati kita.
Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati terdiri dari seleksi. Pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi positif membantu orang mengambil keputusan yang baik dan juga meningkatkan keahlian memecahkan masalah. Kreativitas. Orang yang suasana hatinya baik cenderung lebih kreatif daripada orang yang suasana hatinya sedang buruk. Motivasi. Memberikan orang umpan balik kinerja baik nyata maupun palsu mempengaruhi suasana hati mereka yang kemudian mempengaruhi motivasi mereka. Kepemimpinan. Para pemimpin yang fokus pada sasaran inspirasional menghasilkan optimisme yang lebih tinggi dan antusiasme dalam bekerja. Negosiasi adalah sebuah proses emosional. Seorang negosiator yang berpura-pura marah memiliki keuntungan daripada lawannya. Layanan pelanggan. Memberikan layanan pelanggan berkualitas tinggi menuntut pekerja, karena itu seringkali menempatkan mereka pada situasi disonansi emosi. Sikap kerja. Orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati lebih baik di rumah malam itu, dan demikian pula sebaliknya. Perilaku menyimpang di tempat kerja. Orang yang sedang dalam emosi negatif lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja, contohnya bergosip. Keselamatan dan cedera di tempat kerja. Suasana hati buruk dapat berkontribusi pada kejadian cedera di tempat kerja. Bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Untuk meningkatkan suasana hati, pekerja manajer dapat menggunakan humor dan memberikan mereka hadiah apresiasi kecil. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Adira telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyampaian materi studi kasus, saya persilakan untuk diri saya sendiri. Ya, studi kasus tentang emosi dan suasana hati dari kelompok 1 kali ini kita mengambil sebuah contoh dari perusahaan ponsel pintar yang pernah berjaya di masanya, yang menguasai pasaran smartphone pada sekitaran tahun 2008, yaitu BlackBerry Mobile. Namun pada saat ini, tepat pada tahun 2021, BlackBerry dinyatakan bangkrut dan menghentikan produksi ponselnya dikarenakan kepopuleran Android dan iPhone. Pada masa jayanya sekitar 2000 sampai 2007, BlackBerry melesat dan bertumbuh sebagai salah satu perusahaan yang inovatif, mulai dari karyawan kantoran, mahasiswa, pelajar, pejabat, bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah memakai BlackBerry. Sayangnya, masa-masa indah yang dimiliki BlackBerry tersebut harus berakhir. Saat ini, hampir semua orang memakai dan menyukai Android ataupun iPhone sebagai alat komunikasinya. Next. Penyebab bangkrutnya apa saja ya? Ya, di sini saya mengambil 4 sampel. Yang pertama, meremehkan kompetitor. Yang kedua, tidak menerima inovasi dari luar. Yang ketiga, pemimpin perusahaan mudah menyerah. Yang keempat, sering menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai fakta atau hoax. Yang pertama, yaitu meremehkan kompetitor. Pada era kejayaannya, di tahun 2008, BlackBerry menganggap remeh kompetitor mereka, yaitu iPhone. CEO BlackBerry di kala itu mengatakan bahwa iPhone seperti ponsel mainan yang memiliki kapasitas data yang lemah, keyboard layar sentuh yang sulit dipakai dibanding keyboard fisik BlackBerry. BlackBerry merespon kedatangan iPhone dengan santai dan berbanding terbalik dari Android. Bahkan BlackBerry cenderung meremehkan iPhone dan berkata, iPhone tidak akan laku karena harganya yang sangat mahal. Pada mulanya, perkataan BlackBerry soal iPhone tersebut memang benar adanya. Pada awal rilis, iPhone memiliki banyak masalah dan mendapat banyak keluhan dan penggunanya. Tapi seiring berjalan waktu satu persatu, masalah iPhone bisa diperbaiki. Masyarakat sudah mulai menerima dan pertumbuhannya mulai sangat pesat hingga bisa unggul dari BlackBerry. Seiring berkembangnya iPhone, Android juga ikut berjaya. Ketika itu, malah BlackBerry yang terpuruk dan bangkrut. Kemudian yang kedua, tidak menerima inovasi dari luar. BlackBerry sendiri merasa bahwa iPhone tipe QWERTY
yang mereka luncurkan akan terus digunakan oleh masyarakat luas. Mereka tidak menanggapi bahwa perkembangan teknologi pada saat itu sangatlah pesat. Ketika Android dan iPhone meluncurkan ponsel dengan teknologi layar sentuhnya, BlackBerry masih tetap meluncurkan ponsel bertipe QWERTY tersebut. Pada saat tahun 2011, mereka baru menyadari ketertinggalan tersebut dan mulai berencana untuk mulai memproduksi ponsel layar sentuh untuk pertama kalinya. Namun, itu tidak berjalan mulus, sehingga peluncuran ponsel layar sentuh pertama itu harus ditunda sampai tahun 2013. Yang dimana sudah sangat telat, masyarakat luas saat itu sudah beralih ke iPhone ataupun Android. Selanjutnya yang ketiga, pemimpin masuk perusahaan mudah menyerah. Terbukti dengan berganti-gantinya pemimpin dalam waktu singkat. Berawal dari berakhirnya masa kepemimpinan Lazaridis yang tidak dapat menahan serangan dari pesaing, Thorsten Heinz ditunjuk sebagai CEO BlackBerry. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Thorsten Heinz digantikan oleh John Chen karena dianggap gagal dalam mensukseskan BlackBerry Z10. Beberapa dari mereka hanya memikirkan jangka pendek tanpa memikirkan bagaimana ke depannya nanti. Yang terakhir, sering menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai fakta atau hoax. Pada bulan Maret 2012, CEO BlackBerry, yaitu Heinz, pernah berkata, tidak ada yang salah dengan perusahaan ini dalam keadaan pada saat ini. Saat itu, Heinz baru saja diangkat sebagai CEO BlackBerry. Ia yakin BlackBerry akan berkembang pesat di masa kepemimpinannya. Padahal pada saat itu, BlackBerry sudah begitu keteteran menghadapi Android dan iPhone. Heinz yakin perangkat BlackBerry 10 ini akan mengembalikan keadaan meskipun pada akhirnya kenyataan berkata lain. Next. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah pernah memakai BlackBerry ya, atau mantan HP BlackBerry. Ya, next, solusi bagi permasalahan BlackBerry Mobile. Yang pertama, peran psikolog sangat diperlukan dalam mengatasi masalah psikologis, khususnya sebagai penasihat bagi para atasan. Ini dapat mengambil contoh tadi, penyebab bangkrut, yaitu pemimpin yang mudah menyerah, ataupun telah berganti-ganti kepemimpinan. Yang kedua, sadar diri dan mau mengikuti perkembangan zaman. Dapat mengambil contoh bahwa BlackBerry di sini sudah ketertinggalan oleh pesaingannya, yaitu iPhone dan Android, di mana BlackBerry masih mengkekehkan keyboard QWERTY-nya, sedangkan kompetitornya sudah menggunakan layar sentuh. Yang ketiga, mengadakan tes emosional bagi para calon pekerja baru. Yang keempat, menganalisis pasar baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk saudari Afifa untuk menyampaikan kesimpulan. Saya persilahkan. Bentar, guys. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih, kalau sampai saat ini hanya sedikit perilaku organisasi yang membahas mengenai topik emosi. Padahal emosi itu sendiri sangat penting perannya ketika kita berada di suatu organisasi atau suatu perusahaan yang kita tempati. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan dua penjelasan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan mengapa hanya sedikit perilaku organisasi yang membahas mengenai topik emosi. Yang pertama, karena adanya mitos rasionalitas. Sampai saat ini, dunia kerja atau suatu organisasi membatasi peran emosi yang dirasakan oleh masing-masing pekerjanya. Artinya, sebuah organisasi yang
dijalankan dengan baik, tidak mengizinkan pekerjanya untuk menunjukkan rasa marah, senang, bahagia, atau perasaan lainnya yang bertentangan dengan rasionalitas. Meskipun para peneliti dan manajer telah mengetahui bahwa emosi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, namun terkadang mereka mencoba untuk menciptakan sebuah organisasi yang bebas dari emosi, dan tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi. Untuk penjelasan kedua, karena banyaknya orang yang percaya bahwa semua emosi itu bersifat buruk dan merusak. Peneliti melihat bahwa emosi negatif perannya jauh lebih kuat daripada emosi positif. Oleh sebab itu, mereka jarang memandang emosi sebagai sesuatu yang sebetulnya bisa berkontribusi dalam memperbaiki kinerja pekerja. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bisa dikatakan bahwa emosi dan suasana hati sama-sama afektif sifatnya, atau sama-sama bisa mempengaruhi bagaimana kita bereaksi. Dan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama ada faktor masuk rumah sakit, jadwal kuliah yang padat, dan sorenya disambung dengan mengikuti organisasi-organisasi lain. Yang ketiga ada pola tidur yang berantakan, itu juga bisa mengakibatkan emosi dan suasana hati itu timbul. Oleh sebab itu, emosi dan suasana hati ini telah terbukti relevan untuk setiap perilaku organisasi, karena emosi dan suasana hati itu melekat pada diri kita sendiri sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Afifah yang telah menyampaikan kesimpulannya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat dari video presentasi kali ini, kita semua dapat merasakan manfaatnya. Saya sebagai moderator dan teman-teman kelompok saya mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.